Jadi untuk definisi barisan konvergen, barisan AN dikatakan konvergen ke L, ditulis limit AN untuk N menuju tak hingga sama dengan L. Jika untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif N, sehingga jika N kecil lebih besar dari N, maka nilai mutlak dari AN kurang L kurang dari epsilon. Jadi selisih antara barisan ke N itu dengan hasil limitnya tadi kurang dari epsilon. Nah, ini ada ilustrasi ya untuk memudahkan pemahaman. Jadi misalkan kita punya barisan AN, AN sama dengan 1 min 1/n. Nah, kita ingin melihat bahwa limit AN-nya adalah 1 ya. Ini adalah contoh dari yang sebelumnya, bahwa barisan AN ini menuju ke 1 gitu. Jadi secara gambar ya, misalkan begini, barisan pertama A1. A1 berarti kan kita mengganti N-nya 1 ya, 1 kurang 1/1 itu 0. Nah ini kalau kita gambarkan pada sumbu XY, jadi ini untuk nilai N-nya ya, X ini untuk nilai N ya, hasil barisannya AN-nya adalah sumbu Y-nya gitu. Jadi ketika kita ambil nilai N-nya 1, nilai barisannya adalah 0, jadi 1,0 titiknya ya, jadi 1,0. Kemudian A2 jelas setengah ya, 1 kurangi 1/2, jadi sini posisinya setengah karena ini nilainya 1, jadi setengah di pertengahannya. Ini adalah A2 setengah. Kemudian A3 ini adalah 1 kurangi 1/3, 2/3 gitu ya, 2/3. Ini A4 nya 3/4, A5 nya adalah 4/5 begitu ya. Jadi nilainya makin naik sesuai dengan yang warna biru ini, dari nilai 0 setengah, 0 setengah, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 ya, seperti itu ya. Nah, untuk suatu nilai N ya, anggap saja ini satu bilangan bulat positif yang cukup besar. Untuk suku ke gitu ya, lebih dari N, jadi kan N ini indeks dari sukunya tadi ya, untuk U1, U2 gitu ya, A1, A2 sampai AN. Nah, untuk N yang lebih besar dari N, dia akan semakin lebih dekat ke 1 ya. Jadi lihat warna biru ini, titik-titiknya yang warna biru. Nah, maka selisih antara suku tersebut dengan 1, jadi jaraknya ya, yang contohnya dari N ini yang lebih besar dari ya. Nah, misal dari mulai yang atas ini, dia makin mendekat ke angka 1. Artinya selisihnya atau jarak antara titik ini dengan nilai 1 ya. Ini yang garis yang di tengah ini yang putus-putus, itu akan kurang dari epsilon. Jadi di sini diilustrasikan jarak yang atas ini, epsilon itu yang ini ke atasnya 1 tanpa epsilon, berarti jaraknya yang merah ini adalah nilai epsilonnya ya. Ini min ke bawah dikurang epsilon berarti. Jadi si suku-sukunya itu akan berada di antara warna abu-abu ini. Jadi ini maksimal adalah epsilon. Jadi itu kita menulisnya yang ini ya, suku ke N-nya saat N yang lebih besar dari N ini ya, jaraknya dengan 1 itu akan kurang dari epsilon itu ya, karena epsilonnya ini epsilon ya, sejauh ini gitu. Nah, dia akan makin ke atas tuh makin dia akan selalu berada di dalam yang warna abu-abu ini. Seperti itu kira-kira ya ilustrasinya. Kita lihat untuk barisan ini. Untuk barisan
itu titik-titik ya, jadi dia tidak kontinu, beda dengan fungsi kontinu. Nah, ini kita bedakan dengan ilustrasi berikutnya. Di sini kita misalkan yang sejenis itu AX ya, sama dengan 1 min 1 per X. Nah, ini jelas domainnya, kalau ini domainnya bilang-bilang bulat ya, 1, 2, 3 domainnya bilang-bilang bulat positif. Sementara ini adalah domainnya semua ya, di sumbu X ya, tidak hanya bilang bulat gitu. Jadi grafiknya pun continue gitu, tidak terputus-putus ya. Nah, kita lihat untuk nilainya pasti sama karena persamaannya mirip ya. Jadi untuk di satunya sama, yang tadi 2 juga setengah itu. Tapi juga ada nilai-nilai lain di sepanjang garis ini. Nah, sama pengertiannya. Ini mungkin udah belajar untuk materi limit ya, definisi limit di kalkulus 1. Jadi ini mengambil definisi yang sama gitu. Jadi untuk suatu bilang positif n, untuk x yang lebih besar dari n, selisihnya juga kurang dari epsilon. Jadi nilai mutlak dari AX kurang 1 akan kurang dari epsilon ya. Jadi dia akan berada di dalam ini, di dalam yang berwarna abu-abu ini. Nah, untuk mencari limit dengan X ini sudah dipelajari sebelumnya di kalkulus 1 juga, dan di awal kita juga sempat mengulang materi limit ini di kalkulus 2. Jadi untuk ini adalah definisi formal limit ya. Selanjutnya kita lihat contoh ini yang membuktikan dengan menggunakan definisi tadi ya. Buktikan bahwa jika P suatu bilang bulat positif, maka limit n menuju tak hingga 1 per n pangkat P sama dengan 0. Nah, ini kita tidak mensubstitusi seperti dalam materi limit ketika limit X, yang ini X ya, dan materi sebelumnya kita kan mensubstitusi saja. Kalau n nya kalau x nya menuju tak hingga ya ini 1 per tak hingga ya 0 gitu kan. Biasanya 1 per tak hingga ya, ini saat n nya menuju tak hingga itu x nya. Kalau untuk yang fungsi kontinu kita langsung aja seperti 1 per tak hingga itu ya nilainya 0 gitu ya. Tapi ini sebetulnya hampir mirip ya. Ketika n nya bilangan bulat, jelas n nya kan bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Saat n nya sampai tak berhingga ya nilai ini akan menjadi ya tak berhingga gitu ya. Nah, tapi kita akan buktikan dengan definisi yang tadi yang menggunakan epsilon. Misalkan epsilon besar 0 sembarang ya, sembarang bilang bulat positif epsilonnya. Nah, n nya kita pilih. Jadi sebenarnya pemilihannya bersesuaian ya supaya memenuhi syarat definisi tadi. Misalkan n lebih besar dari akar pangkat P dari 1 per epsilon, maka untuk n lebih besar dari n mengakibatkan, nah yang harus kita tunjukkan adalah selisih tadi ya, antara an dengan nilai limitnya yaitu 0 ya. Di sini L nya adalah 0. Maka kita tulis nilai mutlak dari an min L. an nya tadi adalah 1 per n pangkat P kurang L nya adalah 0 ya. L nya adalah 0. 1 per n pangkat P kurang 0. Jadi karena kurang 0 jadi tetap 1 per n pangkat P. Tetapi karena n nya adalah positif, kita nggak perlu nilai mutlak. Jadi tanda mutlaknya kita hapus saja. Jadi sama dengan 1 per n pangkat P. Nah, untuk pecahan begini, karena tadi n nya lebih besar dari n, jelas 1 per n lebih kecil ya dari 1 per n gitu ya. Nah, jadi ini tandanya lebih kecil karena berpangkat P, ya udah kita tulis lebih kecil dari 1 per n pangkat P. Kemudian tadi n juga lebih besar dari yang akar tadi ya, akar pangkat P dari 1 per epsilon. Nah, karena juga lebih besar, maka hubungannya 1 per n pangkat P lebih kecil ya. Karena kalau kita punya bilangan yang lebih besar, maka kebalikannya jadi lebih kecil gitu. Lebih kecil dari kita ganti n nya dengan
akar pangkat P dari 1 epsilon. Nah, ini karena akar berpangkat P, jadi hilang akarnya ya. Jadinya 1 dibagi 1 epsilon. Nah, ini kan nilainya 1 dibagi 1 epsilon dari epsilon. Jadi ini sama dengan. Jadi terpenuhi sesuai dengan definisi limit yang tadi, yang barisan. Kita harus tunjukkan jarak antara yang barisannya dengan nilai limitnya tadi adalah kurang dari epsilon gitu. Selanjutnya kita punya teorema A, sifat-sifat limit barisan. Nah, misalkan AN dan BN adalah barisan-barisan konvergen dan K suatu konstanta, maka yang pertama limit N menuju tak hingga dari K sama dengan K. Jadi kalau ini konstanta saja, nggak ada memuat N, nilai limitnya sama dengan K. Yang kedua, limit K kali AN. Nah, ini K kali AN untuk N menuju tak hingga itu sama dengan K kali limit N menuju tak hingga dari AN. Jadi K-nya seperti dibawa keluar gitu ya. Yang ketiga, limit AN plus minus BN, jadi boleh ditambah atau dikurang untuk N menuju tak hingga. Nah, ini akan mengikuti limit masing-masing ya, limit AN tambah limit BN atau kurang limit BN. Yang keempat, limit AN kali BN untuk N menuju tak hingga. Perkalian juga bisa dipisah ya limit masing-masing. Kemudian untuk pembagian yang kelima juga sama, limit AN per BN akan sama dengan limit AN dibagi limit BN. Tapi syarat yang di bawah tidak boleh 0 ya, karena kalau ini 0 jadi tidak memenuhi. Sekarang kita lihat contoh. Tentukan limit N menuju tak hingga 3N kuadrat dibagi 7N kuadrat plus 1. Nah, ini kita gunakan teorema yang A tadi untuk penyelesaian. Baik, kita coba ya. Limit N menuju tak hingga 3N kuadrat dibagi N kuadrat plus 1. Nah, kita bagi masing-masing yang atas dan bawah dengan N kuadrat ya. Jadi bagi dengan N kuadrat. Jadi boleh ya, kita kan membagi N-nya itu kan bilangan bulat ya, positif. Jadi kita boleh membagi dengan jadi masing-masing ini ya tersiratnya. Kita bagi ini dengan N kuadrat. Nah, ini juga kita bagi dengan N kuadrat seperti itu ya. Sehingga akan memberikan nilai di sini bersisa 3, yang bawah menjadi N kuadrat dibagi N kuadrat 1. Nah, ini 1/N kuadrat. Nah, gitu. Ini kita belum menggunakan teorema tadi ya. Ini masih manipulasi saja aljabarnya. Kemudian limit N kita gunakan sifat yang tadi, yang mana, yang pembagian ya. Sifat pembagian yang nomor 5. Jadi karena ini bentuknya pakai per gitu, jadi limit N menuju tak hingga jadi dari 3 dibagi. Nah, yang bawah berarti limit N menuju tak hingga 1 plus 1/N kuadrat. Nah, kemudian untuk yang bawah kita pisahkan penjumlahannya ya. Jadi ada penjumlahan. Jadi kita gunakan sifat nomor 5 nih. Ini sifat nomor 5. Kita tandai ya dengan sifat nomor 5. Kemudian kita pisah yang tambahnya, limit N menuju tak hingga 3. Bawah kita pisah limit N menuju tak hingga 1 ditambah limit N menuju tak hingga 1/N kuadrat ya. Berarti yang penjumlahan ya. Penjumlahan itu sifat yang nomor 3. Kemudian kita selesaikan ya nilai limitnya. Yang tadi yang pertama itu untuk yang konstanta kan limit untuk K tadi ya, limit
yang kalau nilainya K ini kan konstanta, jadi nilainya langsung K-nya langsung 3, berarti ini langsung 3, ini langsung 1 ya, karena konstantanya 1 ditambah. Nah, limit n menuju hingga dari 1/n². Nah, untuk 1/n² sendiri, nah ini kita tulis saja. Nah, untuk 1/n² tadi sama seperti yang di soal 1 tadi ya. Nilai limitnya adalah 0. Kita lihat yang 1 tadi. Ini. Tadi kan kita udah punya di contoh 1 untuk n pangkat P ya. Jadi kalau n pangkat 2 gitu, yang P-nya jelas bilangan bulat positif. Jadi kalau 1/n pangkat 2 jadi limitnya jadi 0 gitu ya. Karena kita sudah ada punya contoh 1. Jadi ini kita pakai saja. Nah, jadi nilainya 3 ditambah dibagi 1 plus 0. Jadinya 3/1 adalah 3. Jadi jawaban untuk bentar, soalnya apa salah ya? Ini 7n² ya. Ibu lupa, ini 7n². Sementara di sini tadi nulisnya cuma n² ya. Kita tambahkan lagi nih, kekurangannya ini adalah 7n². Berarti ketika dibagi dengan n² ininya jadi 7 ya. Jadi yang satunya mohon maaf, nah ini salah tulis 7. Ini juga 7 ya. Oke, berarti ini juga 7. Jadinya 3/7 jawabannya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita punya contoh 3. Untuk contoh 3, pertanyaannya apakah barisan dengan rumus ln n ya, logaritma natural dari n dibagi e pangkat n, apakah ini konvergen? Jika iya, konvergen ke apa gitu? Konvergen ke bilangan apa? Ke bilangan apa gitu ya? Tentukan maksudnya konvergennya kemana? Ya, kita jawab ya. Nah, pertama kita perhatikan dulu dari ilustrasi gambar sebelumnya ya. Yang ini kan AX sama dengan 1 kurang 1/X. Setelah digambar dia ternyata ya, karena fungsinya kontinu dia berbentuk garis gitu ya. Sementara yang barisan AN tadi itu hanya titik-titik. Maka di sini kita bisa lihat jika limit AX-nya terpenuhi ya. Jika limit AX-nya sama dengan 1, jelas limit AN-nya juga 1 gitu. Karena kan titik-titik ini juga bagian dari garis yang kontinu ini. Maka kita di sini jelas itu mengambil ya kesimpulannya, yaitu jika limit fx untuk x menuju tak hingga itu punya nilai misalkan L ya, maka limit Fn ya, barisan AN gitu, untuk n menuju tak hingga, jadi n nya ini adalah satu barisan ya, jadi dia diskrit gitu ya, satu titik gitu, ini akan juga bernilai L. Nah, dari gambar ilustrasi sebelumnya aja kita ambil. Jadi kita kalau bisa mencari nilai fungsi yang kontinunya dulu punya satu limit ya L,
maka yang AN-nya juga FN-nya juga akan punya nilai limitnya yaitu L. Kenapa kita mencari yang ini dulu? Karena kalau yang ini kita punya satu teorema L'Hopital ya, L'Hopital, dan ini kita sudah bahas sebelumnya, yang bisa diturunkan gitu. Jadi kita coba cari dulu limit X menuju tak hingga, tadi kan ln, jadi kita pakai fx gitu ya, kita ubah ke X ke ininya, variabelnya, jadinya adalah ln X dibagi pangkat X. Nah ini kita cari dulu. Oke, ini sudah ada di contoh sebelumnya, karena ini bentuknya ln x-nya menuju tak hingga ya, untuk tak tentu gitu kan dari materi kita sebelumnya, maka ini kita bisa menggunakan aturan L'Hopital ya. Nah tak hingga per tak hingga ini ya. Oke, jadi kita gunakan turunan dari ln x adalah, masih ingat ya, turunan ln x adalah 1/x, sementara turun dari pangkat x ya tetap pangkat x dirinya sendiri. Nah ini ketika kita substitusi nilai x tak hingganya, jadi ini akan muncul 1/tak hingga. 1/tak hingga itu bernilai 0 gitu. 0 dibagi pangkat x nya tak hingga ya, jadi pangkat x karena x nya tak hingga, ini akan kita hingga ya, kira-kira hasilnya jadi 0 gitu, karena 0 dibagi satu bilangan atau tak hingga gitu ya, jadi ini memberikan nilai 0. Nah karena limit fx nya bernilai 0, maka limit yang fn nya juga akan 0, maka jelas limit n menuju tak hingga ln n gitu dibagi pangkat n juga bernilai 0 ya, karena yang fx nya sendiri sudah punya nilai limit, yang fn nya juga jadi sama. Jadi kita katakan barisan, jadi barisan tadi yang diminta ln n dibagi pangkat n konvergen ke 0 ya, konvergen ke 0. Nah seperti itu.